Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di kelas Durusul Lughah Al-Arabiyah jilid yang ketiga. Dan pada pertemuan sebelumnya kita memasuki Ad-Darsu Ats-Tsani ya, pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua, kemarin kita sudah membahas ya pelajaran yang kedua. Insya Allah untuk pagi hari ini kita bahas tamarinnya ya. Latihan atau pertanyaan-pertanyaan yang ada. Di sini ada, kita fokus dulu ya di halaman 23 yang di-share. Ustadz, Iya. boleh nanya PR yang tadi Ustadz? Ini tadi kan jumlah apa tuh wawunya wawu ataf ya Ustadz? Wawu ataf. Sedangkan kemarin kan pengertian ini, mudah-mudahan saya nggak salah catat. Di antara ciri wawu hal adalah apabila setelah jumlah ismiyah atau fi'liyah gitu Ustadz terdapat jumlah fi'liyah. Gimana Ustadz? Takutnya saya salah catat. Iya. Ya, secara definisi betul ya, tapi yang disampaikan hanya saja itu polanya dia itu sama kata kerjanya. Yang pertamanya adalah fi'il amr, hafidhu ya. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Wakumu. Jadi antara hafidhu dengan kumu itu dia adalah sama-sama fi'il amr ya, keduanya itu. Pertama itu. Kedua dari sisi makna tidak bisa dijadikan dia sebagai wawu hal ya. Karena kan keduanya itu sama-sama perintah ya. Iya. Hafidhu, jagalah artinya. Salat-salat ya, dan khususnya salat wusta. Ya, dan gitu ya, kumu. Berdirilah, tegaklah lillahi qanitin. Jadi itu dua kalimat yang berbeda ya. Ya, dua kalimat yang memang berbeda. Kalau wawu hal itu kalimat yang setelahnya itu adalah bagian penjelasan dari kalimat, atau kalimat yang kedua adalah penjelasan dari kalimat yang pertama. Seperti itu. Misalkan contohnya yang banyak beredar ya. Atau nanti ada di sini ya. La taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati sholat wa antum sukara. Nah, keadaan kalian itu dalam sukara, dalam keadaan mabuk ya. Ya, jadi menjelaskan kalimat yang sebelumnya. Kalau tadi contohnya itu adalah yaitu perkara yang berbeda. Ya, perkara yang berbeda. Seperti itu. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan bahas latihan-latihan yang
Ada ya. Nah, kita awali dari tamrin yang pertama dulu. Di sini perintahnya adalah ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut. Boleh dari Ibu Banyu dulu, silahkan. Nah, Ustaz Wahid, aina ro'a Faisalin Hamidan, di mana Faisal melihat Hamid? Gimana? Fil hamami. Boleh Ustaz itu jawabnya? Faisal melihat Hamid. Adanya di halaman berapa? Di sini Ustaz. Atau ro'ahu wa huwa yadkhulul hamama. Boleh nggak Ustaz gitu? Saya jawabannya Hmm, 2. ya, ya, ya. Oke, jadi kan pertanyaannya di situ adalah Aina. Nah, ini ya. Pertanyaannya adalah Aina. Kemana ya? Gimana? Ro'a Faisalun Hamidan. Faisal atau Faisal melihat Hamid. Nah, ini langsung aja. Kalau pertanyaan Aina, jawabannya langsung pakai kata keterangan. Biasanya fi ya. Berarti langsung fil hammam. Oh, fil hamami. Ya, langsung aja. Fil hammam. Kalau mau dibikin panjang, ya boleh aja. Ro'a Faisalun Hamidan fil hammam. Tapi biasanya orang Arab itu beda dengan orang Indonesia ya. Kalau orang Indonesia itu kan kalau jawabannya semakin panjang itu ya, kayaknya kan makin bagus gitu. Bahasa Indonesia ya. Kalau kita semakin diurai itu kayaknya semakin apa sopan apa gimana gitu ya. Tapi kalau bahasa Arab justru sebaliknya. Kalau sebisa mungkin diringkas, diringkas. Fil hammam sudah cukup. Ya itu bedanya ya. Jadi sudah cukup fil hammam. Insya Allah. Baik, lanjut nomor 2. Bu Nur Atifah silahkan. Rokam Isnain. Aina dhahaba Hamzatu? Hmm. Dhahaba Hamzatu ilal mahja'i. Aina Hamzatu kharaja minal fasli azunnu annahu raja'a ilal mahja'i. Ini jawabannya ini ya, raja'a ilal mahja'i. Kalau pertanyaannya tadi apa? Oh, kharaja minal fasli adunu anahu raja ilal mahja'i. Eh, kemana Hamzah pergi? Hmm. Oh, berarti ini ya, ke klinik ya. Tadi keluar dari keluar dari kelas, kemudian dia roja ilal mahja'i itu maksudnya dia pulang ke asrama. Kemudian Iya, masuk asrama ya. asrama. Terus tapi Ya. dia kemudian masuk ke klinik. Jadi kemana dia ya Ustaz? Mahja, Ya, Mustausof aja. Mustausof atau ke Mahja ya Ustaz? coba kita lihat polanya, Afwan. Pola kalimatnya ya. Nah, ini kan jilid 3 ini sudah apa namanya melatih pemahaman kita ya. Kan di sini Hamzah ditanya tuh, wa aina Hamzah kharaja minal fasli wa huwa yahmilu kutubahu. Adhunnu annahu raja'a ilal mahja'i. Kata Muawiyah, ra'aituhu wa huwa yadkhulu al mustausafa la'allahu marid. Jadi ada Berarti dua versi ya di sini ya. iya, Kalau kata Faisal, dia perginya ke Mahja, kembali ke asrama. Kata Muawiyah, dia ke klinik. Al-Mustausaf. La'allahu maridun. Nah, berarti gimana ini? Sepertinya ke klinik ya Ustaz yang terakhir ya.
Ya, yang terakhir. Boleh ya, Sama. ini yang terakhir. Berarti Berarti ya dhahaba Dhahaba ila hamzatu. Dhahaba hamzatu ilal mustausofi. ilal mustau sofi. Naam. Klinik ya artinya. Nah, apa buktinya di sini? Kan si siapa Muawiyah bilang la'allahu maridun. Sepertinya dia sakit. Ya, syafahullah. Nah, di sini dosennya atau gurunya mendoakan syafahullah. Berarti gurunya ini membenarkan apa yang dikatakan oleh Muawiyah bahwasanya Hamzah itu ke al-mustausof ya. Baik, gitu ya. Nah, oke, lanjut nomor 3. Ummu Banyu silahkan. Salasa. Mata kharajat tullabu min Makkata. Hmm. Wa mata wasalu al-madi wasalu al-madinatal munawwirata. So, Ustaz? Munawwarota. Munawwarata. Warota. Nah, coba dilihat. Diartikan dulu boleh, silahkan. Kapan para siswa keluar ya Ustaz? Pergi. Keluar apa pergi sih? Keluar, ya. Keluar. Kapan para siswa keluar dari Mekah dan kapan tiba ya Ustaz? Dan kapan Tiba atau mereka sampai? dan kapan mereka sampai di Madinah Munawwaroh? Itu Khoroju gimana sih dulu? Khoroju min Makkata wasyamsu tatlu'u wa wasalu thayyibata wan nasu yakhrujuna minal masjidi nabawi ba'da sholati zuhri. Panjang banget Baik. Ustaz. Panjang ya? Oke, kita singkat berarti ya. Tadi pertanyaannya apa di situ? Pertanyaannya mata ya. Mata ini adalah pertanyaan lil wakti. Menunjukkan waktu ya. Jadi yang ditanya itu waktunya. Kita fokus di waktunya ya. Jadi jauh syamsu ya. Kan di sini kharajna min Makkata wasyamsu tatlu. Kami keluar dari Mekah ya dalam keadaan matahari terbit. Nah, gimana membahasa Arabkannya? Boleh seperti ini. Anak tulis di kolom obrolan ya, biar jelas tulisannya. Kharaju berarti min Makkata pakainya hina tatkala. Hina tatlu asyamsu. Nah, seperti ini. Kharaju min Makkata hina. Hina itu ketika artinya. Ketika. Hina tatlu'us syamsu. Kita balik polanya. Jadi pakai jumlah fi'liyah ya. Kemudian nah, ini kan panjang banget tadi ya. Banyu bacanya ya. Wa wasalna taibata taibata wan nasu. Kita ambil waktunya aja di sini. Di mana waktunya? Nih, ba'da sholati az-zuhri. Berarti gimana kalimat bahasa Arabnya? Wa wasalna. Kan tadi yang di pertanyaannya Al-Madinah ya. Pakainya Al-Madinah aja berarti. Al-Madinah bukan wasalna berarti ya. Wa wasalu ya.
Wa wasalu al-Madinatal Munawwarata ba'da sholati az-zuhri. Atau ba'da zuhri juga cukup ya, karena zuhur itu pasti sholat ya. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih simple ya. Karena kita asal tahu kuncinya tadi, kalau fi itu tempat, mata itu waktu. Jadi tinggal diambil waktunya. Boleh ditulis jawabannya di kolom obrolan, bisa dilihat. Sambil kita lanjutkan ya. Silakan Bu Nur Atifah, Rokem Arba'ah. Raqam arba'ah. Manil ladzi qara'al haditha? Muawiyah. Muawiyah. Mumtaz, mumtaz. Qara'a Sahih. Muawiyah itu al-haditha gitu. Nah, ya yang betul langsung saja Muawiyah. Muawiyah. Misalkan kita ngambil contohnya dalam hadis ya, ketika Rasulullah bertanya, jangan lupa hadisnya ya, seperti hadis, ya pertanyaan dengan man, itu langsung aja berarti, langsung ke penyebutan orangnya, ya, langsung penyebutan orangnya. Jadi ketika ditanya man qara'a al-hadis, itu kan langsung siapa ya, manilladzi qara'a al-hadis, siapa yang membaca hadis, langsung aja disebut namanya Muawiyah. Itu lebih sahih ya, ketimbang kita perpanjang alladzi qara'a al-hadis gitu misalkan ya. Itu Indonesia banget ya. Atau misalkan ditambah lagi Muawiyah alladzi qara'a al-hadis, enggak usah, langsung aja disebut Muawiyah. Oke, lanjut ya. Jadi sahih jawabannya Muawiyah. Raqam khamsah. Umu Banyu silahkan. Ya, sebentar, Ustaz. Raqam khamsah. Ma makna al-hurum fil ayatil waridati iddarsi Iya. wa ma mufraduha. Soalnya Ustaz bacanya Sahih. Wa ma mufraduha. Nah, apa makna al-hurum dalam ayat waridah namanya ya, waridah. ya, pada ayat yang terdapat dalam pelajaran. Jawabannya makna al-hurum muhrimuna mufraduha haramun ay muhrimun. Nah, mumtaz. Makna al-hurum atau maknaha, langsung aja ya, maknaha. Ini ha ini domir ke kata hurum ya. Kenapa kayaknya ha? Kenapa dia muannas? Jamak taksir ya. Jamak taksir ya. Jamak taksir ya. Maka dia jadi muannas ya. Maknaha muhrimun. Hurum itu maknanya muhrimun. Mufrad dari hurum itu adalah haram. Ya. Ai yaitu muhrim. Kenapa di sini kan haram ya? Haram. Kok sama dengan muhrim? Kalau kita belajar ilmu tasrif perubahan kata ya, haram itu masdar ya. Haram itu masdar. Sementara muhrim apa? Isim fa'il, mumtaz. Nah, jadi di sini yang berlaku adalah pelajaran balaghah ya. Ya, terkadang isim fa'il itu menempati atau maknanya menempati masdar.
gitu ya. Atau kebalik ya, masdar itu menempati makna isim fa'il. Ya. Jadi ini kok haram, ini kan berarti kan bukan orangnya kalau haram itu. Haram itu terkait dengan zat sesuatu ya. Ini haram, perkara yang haram. Ini benda ini haram. Tapi tidak orangnya. Kalau muhrim berarti orang yang sedang ihram, gitu kan? Kenapa disebut dia itu ihram? Karena dia haram terhadap beberapa perkara kan gitu. Ya, dia itu diharamkan melakukan beberapa hal, maka disebut muhrim. Ya, jadi ada ihram itu masdar dari ahroma yuhrimu ihraman. Orangnya disebut muhrim. Ya, muhrim. Muhrim itu artinya orang yang sedang melaksanakan atau orang yang dalam kondisi ihram. Kenapa disebut ihram? Karena berlaku padanya hal-hal yang diharamkan baginya. Bagi orang lain nggak haram, bagi dia haram. Ya, dan itu nanti pembahasannya di fikih. Jadi itu ya. Jadi maknaha muhrimun, mufraduha haramun, ai muhrim. Artinya orang yang ihram. Baik, sudah selesai ya 5 pertanyaan, alhamdulillah. Nah ini melatih kita yaitu fahmu al-makru ya, memahami apa yang kita baca. Baik, kita lanjutkan sekarang latihan yang kedua. Ta'ammal al-amthilata al-atiyata liwawi al-hal. Nah, di sini kita hanya memperhatikan baik-baik terkait dengan wawu hal. Nah, kalau di sini contohnya memang kita baru nemu yang jumlah ismiyah ya. Yang jumlah ismiyah. Nah, kita fokus di situ dulu. Yang jumlah fi'liyah kita lewati dulu ya. Nah, kita fokus ke jumlah ismiyah. Ya. Ya, wawu setelahnya adalah jumlah ismiyah. Kita baca dulu satu-satu, nanti kita bahas. Terakhir dari Ummu Banyu ya, berarti sekarang Bu Nur Atifah, silahkan. Rokom wahid. Raqam wahid. Hajjajtu wa ana sawirun. Sawirun. Mm-mm. Aku Artinya telah apa itu? Mm-mm. aku telah pergi haji itu Ustaz. Iya, boleh. Ketika masih kecil. Ketika aku masih Mumtaz. kecil. Sahih, mumtaz. Ya, hajjaj itu aku telah berhaji wa ana shagir ya, ketika atau saat aku masih kecil. Ya, jadi polanya begitu ya, pola wawu hal. Ya, dari sini bisa kita lihat perbedaannya dengan wawu atof. Hajjajtu wa ana shagir. Baik, lanjut nomor 2. Ummu Banyu lagi. Dakhaltul masjidah wan nasu yakhrujuna minhu. Masuk. Aku telah masuk masjid ketika orang-orang ketika orang-orang keluar dari masjid. Saya Iya. Sahih, sahih. Nah, kita perhatikan di sini pola kata kerjanya ya. Dakhaltu al masjid. Lihat fiilnya. Fiilnya apa di sini? Dakhaltu al masjid. Madhi. Ya, fiil madi. Fiil madi ya. Wan nasu yakhrujuna minhu. Ini kan sebetulnya jumlah ismiyah ya. Ini mubtada, ini khobarnya yakhrujuna. Tapi lihat pola kata kerjanya. Dia menggunakan fiil mudori. Yang satu madi, satu mudori. Ini kalau para umahat pernah belajar bahasa Inggris ya, ada ya terkait dengan apa pola-pola seperti ini, itu biasanya di bahasa Inggris lebih detail pembahasannya ya, yaitu tenses ya. Nah, dakhaltul masjid. Ini kalau kita pakai
penerjemahan waktu kan saya sudah memasuki masjid. Artinya perbuatannya telah berlalu. Meskipun 1 detik itu sudah lampau ya. Ya, wan nasu yakhrujuna minhu, ketika manusia keluar darinya. Kalau mudori itu apa berarti? Perbuatannya sedang Dan berlangsung kan. Jadi saya masuk, mungkin beberapa langkah masuk masjid itu kan sudah jadi madi. Dan dia lihat orang-orang sedang keluar. Seperti itu. Ya. Jadi perbuatannya di sini ada 2 kategori waktu. Sudah dilakukan dan dia memasuki ya waktu berikutnya, yaitu perbuatan yang sedang dilakukan oleh orang lain. Kalau ini mungkin karena dia melakukan perbuatan sudah lewat dan sekarang dia pada posisi melihat orang-orang sedang melakukan pekerjaan. Tapi kalau misalkan dakhaltul masjid, saya memasuki masjid ya, wa anamu, dan saya sedang tidur, nggak bisa kan ya? Karena dia pasti melakukan perbuatan hanya 1 waktu aja, kalau nggak madi ya mudori. Tapi pada orang yang berbeda ya, saya bisa madi ya ketika saya melihat orang lain ya, orang lain itu sedang melakukan. Nah, coba dipelajari kalau yang pernah ini bahasa Inggris, tensesnya tuh di mana itu? Past continuous ya. Past continuous kata. Kalau nggak salah. Ya, Past mungkin kalau pas itu kan sudah berlalu ya, pas itu ya. ya, Continuous itu sedang sedang. dilakukan gitu. Jadi bahasa Inggris tuh banyak mengadopsi dari pola bahasa Arab sebetulnya ya. Masuk diantaranya itu. Cuman di bahasa Arab memang tidak begitu detail terkait dengan perubahan waktu ini. Hanya tadi kalau pembahasannya nyambung ke hal nih. Hal kan keadaan. Kalau keadaan itu kan berarti sedang dilakukan ya, bukan keadaan, nggak mungkin sudah lampau. Ya sedang dilakukan. Itu. Tapi Ustadz Afan, kalau ini berarti kan kejadiannya itu lampau ya. Pada Hmm. saat saya masuk ke masjid, saya sudah masuk masjid nih. Nah, pada Hmm. saat saya masuk, mungkin masuk masjidnya kemarin atau kapan, pokoknya sudah berlalu ya. Nah, Betul. kejadian pada saat saya masuk masjid itu adalah Hmm. orang-orang sedang keluar. Orang-orang sedang keluar itu sedangnya di masa lampau gitu kan. Sedang Iya dilakukan betul. tapi di masa lampau gitu kan. Itu Ya Ustadz, sedangnya itu menurut penglihatan dia di masa lampau ya. Ini kalau ini berarti masa lampau. lampau betul betul. Ya. Berarti Jadi sedang kan pada saat masa lampau ya. Ya, paham, betul paham. sedang dilakukan pada masa lampau yang sedang dialami oleh si aku ini. Gitu. Oh iya, iya. Paham, paham. Ustaz. Ya itu pas continuous berarti itu Ustaz, kalau Oh, bahasa pas ini. continuous baik. Ya, syukran jazakillah khairan. Baik, lanjut ya. Ini nomor 2 nih. Ya. Oke, lanjut nomor 3. Hmm. Balik lagi ke Bu Nur Latifah, silahkan. Rokom salasa, macar rojulu wa huwa naimun. Mm-mm. Laki-laki itu mati ya ketika sedang Mm-mm. tidur. Iya. Dia Nah, meninggal ini ketika sedang tidur. betul. Ketika sedang tidur. Sedang tidur berarti sedang itu fiilnya apa tuh kalau secara makna? Nama ya namu ya. Ya namu. Eh, Iya, maksudnya fiilnya itu fiil apa jadinya? berarti fiil mudori ya. Kalau Mudori. Iya betul, karena ada kaedah. Ya, bahwasanya apa kaedahnya? Isim masdar, kan isim masdar ya, nama ya namu, nauman, naimun. Isim masdar apa? Isim fa'il. Ya, isim fa'il bermakna fiil mudori. Itu isim fa'il, maknanya fiil mudori. Jadi kalau isim fa'il itu maknanya fiil mudori. Ya, fiil mudori. Ini contohnya. Mata ar-rajulu. Ini kan madi kan? Wa huwa naim. Jadi naimnya itu adalah isim fa'il yang bermakna fi'il mudhari.
Ya, dia sedang tidur. Ya, yang mengalami sedangnya itu ya dianya sedang tidur itu. Tapi mata sudah meninggal dunia itu perbuatan lampau. Lampau itu nggak mesti sehari, nggak mesti 2 hari. Ya, 1 jam saja berlalu itu sudah disebut lampau. Sudah berlalu. Ya, itu. Baik, lanjut nomor 4. Ini kita hapus biar nggak bingung. Banyu silahkan. Rakam arba. Asya jadi aksara min mi'atin amin. Min Wa mi'ati. min Mi'ati. mi'ati amin. Mm-mm. Wa mata wa ana saghirun. Mm-mm. Kakekku hidup. Asya tuh hidup ya Ustaz? Iya, hidup. Asya. Kakekku hidup lebih dari 100 tahun. Mm-mm. Dan dia mati ketika dan dia wafat ketika saya masih kecil. Mumtaz, mumtaz. Ya. Sogir itu juga merupakan pola isim fa'il ya. Ingat-ingat isim fa'il itu bermakna fi'il mudhari. Ketika saya masih kecil, maka saya kecil itu yaitu sedang berlangsung prosesnya. Ketika saya kecil tuh ya sedang berlangsung proses kecil itu. Sementara kakeknya meninggal dunia. Ya, nah itu. Oke, lanjut nomor 5, Khamsah. Raqam khamsah. Talabatul ilma wa ana mutazawwijun. Hmm, Aku mencari ilmu, saya mencari ilmu, menuntut ilmu saat sudah menikah itu ya, ya, sudah menikah. saat saya sudah menikah. Nah, sebenarnya kan sudah menikah. Oh, berarti film di dong, Ustadz, gitu kan? Iya, menikah itu merupakan perbuatan dikatakan sudah bagi orang-orang yang belum. Orang yang belum menikah melihat orang yang menikah, maka yang menikah itu disebut sudah menikah. Itu bahasa kita aja sebetulnya, ya. Tapi kalau mutazawwij itu dalam bahasa Arab kan artinya itu kan isim fa'il dia dari tazawwaja ya tazawwaju, tazawujan, mutazawwijun. Kalau secara makna itu bukan berarti nikah artinya ya. Berpasangan kali ya, Ya, Ustaz, ya? berpasangan, betul berpasangan. Ketika saya Bukan, sedang bukan. berpasangan, tapi aneh juga ya Ya, ketika saya sedang ya, berpasangan. ya tadi makanya kan kalau kita nerjemahkan dengan letterlek gitu ya, bahasa Arab, jadi aneh penerjemahannya. Cuman kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia, kita harus tahu sebab sebab apa namanya asal muasal kalimat itu gitu. Kalau misalkan kita artikan berpasangan, jadi aneh kan malah. Maka biasanya kita artikan sudah menikah. Nah, itu kalau untuk memahami makna umum, boleh-boleh saja, Saya menuntut ilmu ketika saya sudah menikah. Oh, berarti kan maknanya apa? Yaitu saya belajar, ya, menuntut ilmu, belajar ilmu syar'i, ya, ketika saya sudah menikah. Sementara yang lain mungkin belajarnya, ya, ketika mereka belum menikah. Nah, itu sudah cukup sebetulnya. Tapi kan pembahasan kita bukan itu, bukan bukan terkait dengan makna ya. Pembahasan kita itu terkait dengan hal, keadaan. Nah, kalau kita mengkaji terkait dengan hal, keadaan, maka kembali tadi kaedahnya bahwasannya isim fa'il itu bermakna fi'il mudori. Ya, maka di sini saya telah menuntut ilmu, tolabtul ilm, saya menuntut ilmu. Ya, keadaan saya sedang menikah. Maksudnya dia nuntut ilmu juga, menikah juga gitu. Ya, menikah tidak menghalangi ia dari menuntut ilmu. Nah, itu maksudnya. Ya. Sementara yang lain belum mau nikah, masih fokus untuk menuntut ilmu. Nah,
Itu perkara yang apa namanya tentu berbeda. Jadi penjelasan nahwu itu ya, mahat sekalian, orang kalau dia paham nahwu, dia akan lebih luas ya dalam menjelaskan sebuah struktur kalimat. Ya, nggak kaku dia penjelasannya karena dia paham, oh ini hal, nerjemahinnya tuh seperti ini. Sementara kalau orang yang paham hanya kosakata saja, mufrodat saja, secara penerjemahan tuh sangat kaku sekali. Ya, itu. Baik. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kita sering-sering bermain terkait dengan makna ya. Itu sebetulnya ada ilmunya tersendiri, ilmu tentang makna, namanya semantik, ilmu terkait dengan makna, pemaknaan dan seterusnya. Di dalam Al-Quran sendiri sebetulnya ada ya. Contoh umat sekalian bisa lihat di dalam surah Yusuf itu ada kata sayyaroh. Sayyaroh itu kalau di zaman sekarang kan artinya mobil ya. Zaman Nabi Yusuf belum ada mobil. Terus maknanya gerobak gitu, bukan juga, bukan ya. Sayyaroh itu kalau kita baca tafsirnya artinya musafirin. Loh, kok apa kaitan sayyaroh dengan musafirin, orang musafir? Nah, itu ada nanti secara ilmu makna itu ada pembahasannya. Nah, terkait ini juga mutazawij. Kenapa mutazawij yang artinya tadi apa? Berpasangan ya? Kok diartikan menikah dalam bahasa Indonesia misalkan. Ya, kenapa artinya berpasangan? Apa secara makna asal berpasangan kok jadi menikah? Karena kalau orang menikah, ya dia punya pasangan kan gitu. Jadi ini makna sebab akibat namanya. Ya itu ya. Lanjut sekarang nomor 6. Jadi intinya begitu intinya. Kita ambil garis kesimpulan bahwa keterangan waktu antara jumlah fi'liyah sebelum waw hal itu harus berbeda. Yang pertamanya madi, yang keduanya harus mudori. Nggak boleh sama-sama madi gitu. Nggak boleh. Nggak ada juga di sini kan sama-sama madi. Jadi kalau dia madi tidak hal lagi, kan hal itu artinya keadaan saat ini gitu. Ya, keadaan saat si pelaku itu merasakan ya. Kalau sama-sama madi ya maka itu larinya bukan ke hal, jadi larinya dia bisa jadi ke wawunya wawu atof. Contoh misalkan diganti jadi wawu atof. Jadi gimana? Tolabtul ilma wa tazawwajtu misalkan. Tazawwajtu kan fi'il madi kan. Saya menuntut ilmu dan saya menikah. Artinya apa? Nuntut ilmu dengan menikah dilakukan pada waktu yang sama. Tetapi wawunya bukan wawu hal tentunya. Wawunya jadi wawu atof ya. Contoh lagi misalkan. Mata jadi misalkan. Wa ana sogir. Bisa aja jadi wawu atof. Mata jadi misalkan ya. Wawulittu ana. Ya. Mata jadi wawulittu ana. Ya. Kakekku wafat ya dan saya lahir atau dilahirkan. Wulittu artinya dilahirkan. Ya, itu jadi harus apa namanya fiilnya berbeda. Baik, terakhir nomor 6 dulu, afwan. Lanjutkan nomor 6. Sokum sita. Kam sita la takra'u as-sahifata wa anta tamsha ya Ustaz. Tamshi. Tamshi. Oh iya ada ya. Wa anta tamshi fi syari'in. Janganlah Ya, kau membaca sahifah, surat Sahifah. kabar ya Ustaz. Sahifah ini koran ya. Oh, koran. Janganlah kau membaca koran ketika engkau sedang berjalan di jalan raya. Iya. Apa Yang Ustaz? pertama fiilnya apa tuh? Apa Ustaz? Kalau harokatnya Eh, begitu.
Harokatnya kenapa, Itu kalau tidak diwasol kan la taqra apa la taqra'u? Oh, kalau tidak diwasol. Mm-mm. Kalau tidak diwasol jadi sukun. La taqra. Kalau diwasol jadi kasroh harusnya ya. Jadi kasroh. La taqra is sahifata. Tadi saya dengarnya doma la taqra'u. Bener nggak ya, Bu Nina? Iya kali Bu, saya salah. Iya. Iya. Jadi kalau di sukun, apa? Asalnya kan dia disukun karena majzum ya. Karena majzum adalah nahiyah, larangan. La taqra as-sahifata. La taqra, kalau disambung, la taqra is-sahifata. Ini la taqra ini kan fi'il mudori. Fi'il mudori dia. Nah ini kok fi'il mudori sama fi'il mudori Ustaz? Gimana nih? Kan fi'il mudori ya, taqra ya. Iya. La taqra. Taqra fi'il mudori. Tamshi fi'il mudori. La taqra. La itu adalah fi'lu atau la linnahyi atau la nahiyah majzum afwan bukan majzum apa la Jazm. nahiyah la nahiyatun nam ya la nahiyah jazmun dia menjazmkan taqra di situ adalah fi'lun mudhari'un majzumun bila ya la taqra. Kalau yang jazm yang lain ada lam. Lam juga jazm ya. Nah, kalau lam itu, kalau lam ya, dia apakah sama dengan lam? Kalau lam, fungsinya itu, ini lam ya. Lam itu fungsinya dia ada fungsi jazm, ada fungsi kolab. Kolab itu artinya membalik. Apa membalik? Membalikkan fi'il mudori bermakna madi. Ya, bermakna madi. Lam ashrab. Lam ashrab. Saya belum minum. Belumnya ini kan menjadi makna madi. Belum pernah minum. Ya, sampai saat ini belum pernah karena jadi madi. Nggak tahu nanti. Bisa saja dia minum. Nah, apakah ini sama dengan lam? Allah alam. Nanti anak cari lagi. Kalau misalkan maknanya bisa sama seperti lam, dia qalb juga, maka tadi kaidahnya ya madi ke mudori. Ya. Madi takroknya karena dia maknanya makna madi. Ya. Kemudian tamsinya adalah mudori. La taqra as-sahifah. Janganlah engkau membaca as-sahifah. Tapi secara makna nggak pas ya diartikan madi ya. Fi'il amr itu maknanya saat ini. Nahi juga sama saat ini. Ya, mungkin ini kaidah yang keluar dari kaidah keumuman ya. Kaidah keumumannya kan demikian. Madi di awal baru setelah itu mudori. Tapi ini fi'il nahi ini adalah maknanya makna hal sekarang dan makna istiqbal dan berikutnya kan. Ya, jadi amr nahi itu untuk saat ini dan berikutnya. Kita perintah orang misalkan, idhab, pergilah. Ya, untuk waktu yang akan datang kan. Bukan yang sudah berlalu. Kita nggak mungkin perintahkan orang sudah berlalu. Larang orang juga nggak mungkin yang sudah berlalu. Pasti untuk masa yang akan datang. Jadi itu la taqra as-sahifah wa anta tamshi fi syari. Disinilah ada waw hal wa anta tamshi fi syari.
Baik, terakhir Bu Nur Latifah, silahkan. Hukum sab'ah. Qala ta'ala la taqrabus salata wa antum sukara. Di surat Nisa ya 34 gimana Ustaz? Ustaz? 43. 43 ya, 43. Salasa wa arba'in. Boleh. Salasa wa arba'in. Fi ayah salasa wa arba'in. Taib. La taqrabu sama kayak la taqra ya. Ini fi'il nahi. As-salah menjadi maf'ul bihnya. As-sahifah maf'ul bihnya. Wa antum sukara, wawunya wawu lil hal. Antum sukara, antum di situ adalah mubtada, sukara sebagai khobarnya. Jumlah mubtada dan khobar itu adalah jumlah haliyah. Jumlah yang untuk menerangkan hal, keadaan. Nah, sekarang ini kita sudah perhatikan semua yang disebut dengan wawu hal. Insya Allah kita lanjut pertanyaan berikutnya nih. Ini untuk mayyiz. Mayyiz itu artinya apa? Bedakan. Mumtaz, bedakan. Disinilah kita baru akan melatih kemampuan pemahaman kita antara mayyiz wawal atfi, wawu atof, min wawil hal, dari wawu al hal. Fil jumalil atiyah, pada kalimat berikut. Do khotton wahidan, letakkan satu garis tahta wawil atfi, di bawah wawu atof. Wa khotoini, dan dua garis tahta wawil hal, di bawah wawu hal. Naam, seperti itu pertanyaannya. Jadi satu garis untuk wawu atof dan dua garis untuk wawu hal. Bisa dikerjakan di bukunya ya. Nah, sambil dikerjakan kita bahas satu persatu dulu. Tadi terakhir sampai Bu Nur Atifah ya. Sekarang mau Banyu lagi. Silahkan. Banyu nomor 1. Nomor wahid. Kharajal mudarrisu minal fasli. Wa dhahaba ila maktabil mudiri. Pak Guru telah keluar dari kelas dan dia pergi ke kantor mudir. Saya Ustaz. Ini wawunya al-wawul atfi. Benar Ustaz? Wawunya wawu atof. Naam. Sahih, mumtaz. Berarti satu garis ya, karena dia wawunya adalah wawu al-atof. Nah. Jadi kalau Ustaz mau tanya. Jadi kalau wawu membedakan kalau wawu hal itu kata kerjanya enggak boleh sama gitu Ustaz. Betul. Jadi kata kerjanya yang tadi awalnya madi, yang keduanya mudori. Itu paling mudah kita membedakan ya. Nah, kalau ini kan sama-sama apa nih? Madi. Sama-sama madi. Ya. Kharajal mudarrisu madi. Wa zahaba ila maktabil mudiri. Bahkan ini pelakunya cuma satu di sini. Ya, pelakunya cuma satu, yaitu mudarris. Ya. Nah. Lanjut nomor 2, silahkan. Dakhaltu 'alal mudiri wa huwa yaktubu. Saya masuk ke mudir, maksudnya masuk ke kantor mudir atau menemui mudir? Iya, menemuinya boleh atau masuk ke kantornya juga bisa. Saya menemui mudir ketika beliau sedang menulis. Berarti wawunya wawu apa di sini? Wawu hal.
Wawul Wawu al-hal. hal. Mumtaz. Nah, wawunya adalah wawu hal. Baik, alhamdulillah. Nah, di sini wahwa yaktubu. Dakhaltu madi wahwa yaktubu. Ada fiil di sini. Fiilnya adalah fiil mudhari. Dan yang melakukan juga berbeda ya di sini. Yang pertama itu adalah saya. Yang kedua itu mudirnya sedang menulis. Ya. Lanjut nomor 3, silahkan. Hukum salasa. Hukum salasa. Dakhala Hamidun wa Muawiyatu wal Hasanu al-fasla wal mudarrisu yashrahad darsa. Yashrahu atau yashraha? Yashrahu. Yashrahu ya, karena tidak ada yang menasabkan. Ya, setiap fi'il mudhari yang tidak ada amil nasab atau amil jazm, maka kembali ke kaidah asal, yaitu dia menjadi rofa dhammah. Yashrahu ad-darsa. Coba diartikan, Ummu, silahkan. Hamid dan Muawiyah dan Hasan telah masuk kelas ketika Pak Guru sedang menjelaskan pelajaran. Ya, berarti wawunya wawu apa ini? Wawunya wawu hal. Wawu hal, mumtaz. Ya, di sini ada 2 kata kerja nih. Ada dakhala, ada yashrahu. Ya, ini dakhala madi, yashrahunya mudhari. Dan pelakunya berbeda. Pelakunya nih Hamid, di sini mudarris. Ya, bisa kita simpulkan gitu ya. Ada di sini para peserta, para murid, para siswa, diantaranya ada Hamid, Muawiyah, dan juga Al-Hasan. Ini masuk ke kelas ya ketika guru atau mudaris yang menjelaskan pelajaran. Menjelaskan pelajaran itu sedang berlangsung, gitu ya. Mudhari dia sedang berlangsung. Makanya kan ingat-ingat mudhari itu punya 2 makna ya. Apa maknanya? Pertama maknanya hal. Kedua maknanya istiqbal. Ya, terus di kolom obrolan ya biar jelas. Mudhari atau fi'il mudhari memiliki 2 makna dari keterangan waktu. Ya, bisa maknanya hal. Hal itu yaitu artinya sedang berlangsung. Itu arti hal. Sedang berlangsung. Ya. Yang kedua bisa maknanya adalah istiqbal. Apa itu istiqbal? Yaitu akan dilakukan. Nah, karena ini kita lagi bahas wawu hal ya, maka makna mudharinya itu ya udah ketebak ya. Maknanya hal, sedang dilakukan, sedang berlangsung. Bukan nanti, ya bukan berikutnya atau kemudian, tidak. Tapi maknanya adalah sedang berlangsung. Wallahu a'lam bishawab. Oke, lanjut nomor 4, silahkan. Raqam arba'ah. Raqam arba'ah. A'riful lughatainil inkiliziyata wal faransiyata. Aku mengenal 2 bahasa, Inggris dan Perancis. Ya, ini wawunya udah sangat mudah sekali nih. Watof. Wawunya adalah
Waw al-ataf. Nah, ya ini adalah badal ya. Al-inkiliziyah itu badal dari al-lughataini. Nah, rakam khamsah. Kamu hamsa. Ja'anil waladu wa huwa yabki. Wa raja'a wa huwa yadhaka. Wa huwa yadhaka atau yadhaku. Ya dohaka. Oh iya, yadhaku. Dohika yadhaku. Doh. Fa'ila yaf'alu. Nah, Ustaz. Eh, Apa coba diartikan? anak kecil itu datang kepadaku dalam keadaan dia menangis, gitu Ustaz. Betul, betul. Dan dia pulang dalam keadaan tertawa, tersenyum. Sahih, tertawa ya. Kalau tersenyum, ya tabassamu atau ya betasimu. Boleh. Nah, Ustaz. Sama ya betasimu. Tersenyum. Kalau dohika ya dohaku tertawa. Nah, ini gimana tuh berarti? Wawunya wawu apa? Wow hal. Yang mana yang wawu hal? Yang pertama Ustaz. Yang pertama, ini wawu hal. Berarti kalau wawu hal 2 ya garisnya ya? Ya, nama Ustaz. Terus berikutnya ada lagi nggak wawu di situ? Ada Ustaz. Ada yang mana lagi? Yang wahuwa yadhaku. Ustaz, Afwan ada tukang paket dulu Ustaz. Oh iya, boleh silahkan. Iya, ditunggu ya, bener ya. Afwan Ustaz, Afwan ya Iya, lanjut silahkan Umu Banyu. Yang Mana yang lagi tadi yang wawu? yang pertama tadi hal. Yang kedua yang waroja ini atop Ataf dari mana? Roja'a. Satu dari ja'a. dari Ja'a ya. Ada lagi wawu? Ada lagi setelah roja'a kata Jawa wa huwa yadhaku. Oh ya, dahak ini juga wawu hal ya. Nama Ustaz. Mumtaz, mumtaz. Nah, alhamdulillah. Al-akhir silahkan Umu Bun Latifah. Nomor 6. Nomor 6, rokam 6 apa Ustaz? Sitah. Sitah. Rokam sitah. Dakhala Ismailu al-masjida wal imamu yaqra'ul fatihata. Ismail masuk ke masjid ketika imam sedang membaca surat Al-Fatihah. Sahih. Jadi wawunya yang mana? Wal imamu itu wawu hal. Wal imamu. Wal imam, wawunya adalah wawu hal ya. Jadi membedakannya mudah ya. Di sini dakhala madi, yaqra'unya mudhari. Pelakunya berbeda. Ini Ismail, ini imam. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Mungkin satu lagi ya, yang nomor 4, nanti yang nomor 5-nya untuk tugas. Nomor 4 coba dibaca Umu Banyu. Perintahnya apa itu? Perintahnya Ayyin. Ustaz. Ayyin nau'a kulli wawin
Bima waroda fil jumlatil atiyati. Apa artinya kira-kira? Tentukan macam. Maka atau jenis ya, Ustaz? Ya, jenis ya. Nah, di situ jenis. Tentukan jenis dari setiap wawu yang ada waroda apa ya, Ustaz? Iya, yang terdapat. Oh, yang terdapat pada kalimat berikut ini. Ya. Jadi di sini ada beberapa wawu, nanti kita tentukan ya. Coba Bu Nur Atifah dibaca kalimatnya semuanya. Yang kalimat setelahnya ya? Yang Ini, satu baris itu. Yang satu baris. ya, yang satu baris ini. Silahkan. Apa ya ini? Wallahu apa ya itu Ustaz? Wallahi gitu kali ya. Demi Wallahi, Allah. betul. Wallahi. Wallahi ma ghibtu yauman wa ana sahihun. La hadhihi sanata wala sanatal madiyata. Tayyib, mumtaz. Bacanya sahih. Mau diartikan? Silahkan. Bu Nur Atifah diartikan dulu. Demi Allah, Hmm. tidaklah saya benci. Apa gitu itu apa goba? Oh saya apa ya goba itu nggak ada ya? Goib. Absen. Oh ya, tidaklah saya absen satu hari. Tidak saya absen satu mana sohihun. Tidaklah saya absen. Saya tidak absen satu hari pun gitu ya. Sedangkan ya dalam keadaan saya sohih ya. Sohih itu apa? Sehat. Benar. Apa? Sehat. Sehat ya. Dalam keadaan saya sehat. Tidak juga di tahun ini maupun gitu ya. Dan tidak juga di tahun yang lalu gitu. Jadi saya tidak, maksudnya demi Allah saya tidak pernah ini ya. Saya tidak absen satu hari pun ketika saya sedang sehat. Tidaklah di tahun ini maupun tahun yang kemarin. Tahun yang berlalu. Tahun kemarin. Mumtaz. Sahih. Ya, secara penerjemahan sudah bagus ya. Dan bisa dipahami ya. Maksudnya itu memang yang diinginkan. Oke, sekarang terakhir ini adalah kita mencari wawunya di sini. Wawu apa saja? Coba Umu Banyu. Ada wawunya ada berapa di sini? 1, 2, 3 ya, Ustaz. Coba yang mana saja? Yang wawu pertama, wallahi. Wawu pertama itu apa? Wawu pertama. Wawu taukid ya, Ustaz? Bukan taukid. Wawu kosam ya. Wawu kosam, mumtaz. Wawu kosam ya. Terus mana lagi wawunya? Terus Ustaz catat terus Ustaz, takut lupa Ustaz. Iya, silakan. Nah, gitu yang mana? Yang keduanya wawu hal. Yang mana yang wawu hal? Yang setelah yauman wa ana sahih. Baik. Bu Nur Atifah yang ketiga yang mana? Ada lagi nggak wawunya? Wala sanatal madiyata. Itu wawu atof. Itu wawu apa itu? Wawu atof. Dari mana atofnya? Dari asam hadis sana walas sanatal madiyah. Jadi tahun ini dan tahun kemarin. Sahih. Baik. Jadi di sini ada 3 wawu yang berbeda-beda ya. Ada wawu kosam, wawu hal, dan wawu atof. Karena kemarin sempat memberitahu bahwasanya wawu itu ada 5 ya. Ini ada 3 di sini. Ada yang ingat nggak? Apalagi sisanya? Baru 3. Baru 3. Ya, ditambah ya. Ada di sana namanya wawu wawu al-jadid. Wawu al-jadid. Apa itu al-jadid? Itu wawu yang ada di awal kalimat. Jadid kan baru artinya. Kalimat baru pakai wawu. Terakhir
Namanya waw apa? Waw. Sudah belajar belum ini? Kayaknya sudah, Ustazah Fatimah ya. Namanya al-ma'iyah. Waw al-ma'iyah. Ya, jadi sudah 5 ya. Alhamdulillah. Nah, itu pelan-pelan nanti kita akan pelajari semuanya insya Allah. Ya. Baik, untuk tugasnya latihan 5 ya. Maraumahat di sini perintahnya akmil, sempurnakan. Kulla jumlatin, setiap kalimat, mimma ya'ti berikut ini, bijumlatin dengan kalimat haliyatin, kalimat hal, munasibatin yang sesuai. Nih, pakainya jumlah ismiyah ya. Kita yang fi'liyah ntar dulu deh. Kita belum ketemu emang contohnya. Jadi ismiyah. Wawu plus jumlah ismiyah. Dakhaltul masjida, ada wawunya plus jumlah ismiyah. Silahkan nanti dibuat sendiri ya masing-masing. Jadi itu contohnya. Boleh lihat di contoh-contoh yang ada, boleh tinggal diganti aja kosakatanya. Ya biar nggak sama persis. Ya itu aja mungkin tugasnya ya. Jadi yang hari ini kita masih membahas latihan-latihan. Ya, kita nggak usah buru-buru belajarnya. Yang penting paham, sering mencoba, ya, dan menganalisis kalimat-kalimat yang ada. Baik, ada yang mau ditanyakan dari pertemuan pagi hari ini? Silahkan. Ustaz, aku nanya yang apa di ayat itu kan suka ada ayat depannya terus belakangnya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berarti wawunya di situ wawu ini ya. Wawu apa yang jadid ya? Misalnya apa kalimat panjang terus ujung-ujungnya wa huwa ala kulli syai'in qadir atau wa huwal azizul hakim. Wallahu syakurun halim itu. Itu Ya, wawunya wawu jadid ya berarti ya. ya dari Wawu kelima waw itu sebetulnya paling cocok dia wawu jadid ya, wawu isti'naf. Jadi dia wawunya itu adalah kalimat baru ya. Maksudnya iya. kalimat baru itu gini, Mahat ya. Jadi bukan kalimat baru itu maknanya itu kalimat yang berada di awal, bukan. Jadi wawu jadid itu, wawu baru, wawu isti'naf adalah wawu yang tidak ada hubungan dengan sebelumnya gitu. Jadi kalau wawu atof kan menghubungkan dua isim, menghubungkan dua fiil kan gitu ya. Nah, wawu isti'naf, wawu jadid itu adalah wawu yang tidak ada hubungan dengan sebelumnya. Ya, hubungan fiil nggak ada, hubungan isim juga nggak ada. Ya, dia kalimat yang berdiri sendiri. Nah, seperti tadi yang ditanyakan, itu masuk di dalamnya. Yaitu wawu isti'naf. Isti'naf atau jadid sama ya. Artinya baru. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau Ustaz, apa nih? Wawu ma'iyah sama wawu atof itu beda contohnya bagaimana Ustaz? Oh iya, itu memang beda tipis, tapi memang mudah dilihat dari harokat ya. Kalau wawu ma'iyah itu setelahnya fathah. Ya, wawu ma'iyah setelahnya fathah. Sirtu wal komaro, misalkan. Saya berjalan bersama bulan. Terus diartikannya bukan dan, tapi bersama. Kalau misalkan ja'a aliyun wa mahmudun, itu wawunya wawu atof. Ya. Nah, wawu ma'iyah juga diantara karakteristiknya ya, setelahnya itu yaitu perbuatan yang tidak dilakukan oleh yang pertama. Contoh gini tadi, saya berjalan bersama bulan. Bulan itu kan tidak berjalan. Makanya tidak diartikan dan, tapi bersama. Itu contohnya. Nah, untuk mudahnya memang lihat di harokat. Kalau harokatnya fathah, maka dia wawunya wawu ma'iyah. Ya, untuk pembahasan itu nanti mudah-mudahan ada di sini lebih rinci insya Allah. Nah, Syukran, Ustaz. ya Afwan. Umu Banyu ada yang mau ditanyakan?
Enggak Ustaz, cukup. Ya, tinggal dicoba latihannya ya, insya Allah Hmm. nanti kita bahas di pekan depan, insya Allah. Nah, untuk pertemuan pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ditunggu tugasnya. Boleh dikumpulkan besok atau hari Sabtu Ahad ya. Atau paling mepet ya sebelum pelajaran. Nah, baik, alhamdulillah kita cukupkan pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, wa jazakillah khairan. Wa fiik barakallah.